Timnas Indonesia akan memulai petualangannya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga melawan Arab Saudi. Secara matematis, peluang Indonesia meraih kemenangan terbilang tipis. Apalagi melihat fakta bahwa Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia serta akan bermain kandang di laga hari Jumat nanti. Namun, Indonesia dalam rasa percaya diri tinggi. Sejumlah catatan impresif tim besutan Sintayong tampaknya tak membuat pasukan Garuda gentar melihat skuad Green Falcon. Di sisi lain, Arab justru sedang babuk di bawah arahan Roberto Mancini. Seperti apa peluang menang Indonesia melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September nanti? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Setidaknya dalam rentang 2 tahun ke belakang, sepak bola Indonesia berada dalam puncak kejayaannya. Bicara soal timnas, skuad Garuda yang kini diarsiteki Sintayong telah menjelma menjadi sebuah kekuatan baru. Kekuatan Indonesia tak cuma diakui oleh sesama negara Asia Tenggara, tapi juga negara-negara Asia secara keseluruhan. Terkhusus kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, skuad Sintayong berhasil menunjukkan performa impresif. Walau menjalani start lamban di putaran kedua, Indonesia pada akhirnya berhasil mengamankan tiket menuju putaran ketiga untuk pertama kalinya. Indonesia lolos ke putaran ketiga setelah finish di urutan ketiga grup F, tepat di bawah Irak dengan koleksi 10 poin dari 6 pertandingan. Kendati berstatus sebagai debutan di putaran ketiga, di mana lawan-lawan yang akan dihadapi bakal jauh lebih berat, Indonesia langsung mendapat ujian luar biasa berat. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sendiri dibagi ke dalam 3 grup. Ada satu grup yang mendapat cap grup neraka dan Indonesia berada di dalamnya. Berdasarkan hasil undian, anak asuh Sintayong harus puas berada di grup C. Anggota grup ini sendiri berisikan nama-nama yang sudah langganan Piala Dunia. Indonesia, Tiongkok, dan Bahrain jadi 3 negara kuda hitam. Sementara sisanya diisi negara-negara kuat Asia seperti Australia, Arab Saudi, bahkan Jepang. Petualangan timnas Indonesia di putaran ketiga akan dimulai pada tanggal 6 September mendatang. Laga melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City akan jadi laga pembuka buat pasukan Garuda. Perjalanan tim asuhan Sintayong lantas akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025 mendatang dalam partai menghadapi Jepang. Sebelum menghadapi laga pertama di putaran ketiga melawan Arab Saudi, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari akomodasi transportasi ke Jeddah, proses naturalisasi pemain yang belum selesai, hingga berbagai kendala persiapan lainnya. Namun begitu, timnas tetap optimis menatap laga pembuka ini. Skuad asuhan Sintayong menampilkan permainan yang luar biasa dalam rentang 2 tahun ke belakang. Pada bulan Juni lalu misalnya, skuad Garuda berhasil menunjukkan penampilan luar biasa untuk menembus babak 16 besar Piala Asia. Ini menjadi sebuah rekor mengingat sebelumnya pasukan Merah Putih tidak pernah sampai ke babak tersebut. Bergeser ke kualifikasi Piala Dunia, catatan timnas Indonesia tidak kalah oke. Asnawi Mangku Alam dan kolega berhasil mengangkangi 2 negara ASEAN lain, Filipina dan Vietnam, untuk kemudian maju di putaran ketiga untuk kali pertama sepanjang sejarah. Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang akan bermain di putaran ketiga. Sintayong yang selaku juru taktik paham betul kalau perjuangannya dan anak asuhnya bakal lebih berat di putaran ketiga ini. Namun, berbekal catatan impresif di babak sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu optimis SCY tidak mau ambil pusing melihat lawan-lawan Indonesia yang merupakan kekuatan-kekuatan besar sepak bola Asia seperti Jepang dan Arab Saudi. Terkhusus untuk Arab Saudi, SCY paham kalau negara yang satu ini adalah salah satu kekuatan tradisional Asia. Belum lagi, pelatih The Green Falcon, Roberto Mancini, adalah salah satu pelatih kaliber top kelas dunia. Namun buat SCY, bola itu bulat, apapun bisa terjadi. Dan dia optimis masih ada kemungkinan Indonesia menang di Jeddah nanti. Siapapun sepakat kalau Arab Saudi adalah salah satu kekuatan utama sepak bola Asia.
Fakta bahwa manajer mereka Roberto Mancini adalah seorang pelatih kelas dunia juga tidak dapat dikesampingkan. Kombinasi Arab Saudi yang langganan Piala Dunia ditambah Mancini yang merupakan manajer top terasa seperti sebuah kombinasi yang menakutkan buat siapapun. Namun, statistik tidak bisa membohongi kalau Arab Saudi di bawah Mancini bukanlah sebuah tim yang spesial. Walau dengan statusnya sebagai pemenang Piala Eropa edisi 2020, Mancini belum bisa menunjukkan magisnya bersama The Green Falcon. Hal ini bisa dilihat dari catatan hanya menang 6 kali dari 14 laga yang sudah ia jalani sebagai pelatih tim Arab Saudi. Mundur pada Piala Asia 2023, The Green Falcon mengalami nasib yang serupa dengan Indonesia. Anak asuh Mancini rontok di babak 16 besar setelah tumbang di tangan Korea Selatan. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi juga hanya sanggup menjadi runner-up, kendati berada di grup yang relatif mudah bersama Yordania, Tajikistan, dan Pakistan. Salah satu media Arab Saudi, Ausat, sempat menulis sebuah narasi tentang profil kekuatan timnas Indonesia. Dengan catatan sedemikian, Arab Saudi pantas ketar-ketir menghadapi Indonesia. Pasalnya, lengah sedikit saja, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan mencuri poin maksimal di King Abdullah Sports City, Jeddah. Di satu sisi, performa impresif Indonesia di bawah arahan Sintayong memang layak membuat pasukan Garuda optimis menatap laga melawan Arab Saudi. Performa The Green Falcon yang belum menemukan racikan terbaik di bawah arahan Mancini juga bisa jadi faktor pembeda yang menguntungkan timnas. Namun, sepak bola tidak hanya bisa dinilai dari statistik dan performa kedua kesebelasan dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Ada banyak faktor lain yang akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Strategi yang tepat, kebugaran pemain, serta sejumlah faktor teknis maupun non-teknis lain juga akan berpengaruh. Satu yang pasti, materi pemain Indonesia saat ini jauh lebih baik ketimbang beberapa tahun yang lalu. Setidaknya ada 10 pemain abroad dari Eropa akan turun dalam laga melawan Arab Saudi. Media Ausat menilai ini akan jadi keunggulan tersendiri buat pasukan Garuda. Di sisi lain, fakta bahwa Arab Saudi bakal bermain di hadapan para pendukungnya juga tidak dapat dikesampingkan. Arab Saudi bakal mengenakan jersey baru yang diperkenalkan belum lama ini. Tentunya, dua fakta tadi bisa jadi tambahan spirit buat The Green Falcon untuk menghapus catatan minor mereka di bawah arahan Roberto Mancini. Seperti kata SCY, bola itu bulat. Sementara, Indonesia berada dalam status tidak diunggulkan melawan Arab Saudi. Apapun masih bisa terjadi. SCY bilang yang terpenting adalah pemilihan strategi yang tepat. Satu langkah saja salah strategi, maka bukan tidak mungkin kemenangan akan berada di pihak lawan. Performa Indonesia yang sedang menanjak bisa jadi pembungkam statistik Arab Saudi yang sejauh ini sudah 6 kali menembus putaran final Piala Dunia. Menurut Football Lovers sendiri gimana? Seberapa besar peluang menang timnas Indonesia di Jeddah pada hari Jumat mendatang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.